Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Namun sebelum kita belajar teks prosedur, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu dipimpin berdoa. Baik Bu, sebelum mulai pembelajaran berpagi hari ini, marilah kita berdoa untuk kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Sudah selesai. Oke, langsung saja. Pada hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Nah, teman-teman semua udah tahu belum teks prosedur itu apa? Belum. Oke. Ada yang pernah makan mie instan? Nah, pasti pernah semua kan? Nah, di belakang bungkus mie instan itu terdapat tata cara penyajiannya. Nah, cara penyajian ini itu membantu para konsumen untuk agar tahu bagaimana sih cara menyajikannya, bagaimana memasaknya. Nah, cara penyajian yang ada di belakang mie instan tersebut itu bisa dinamakan dengan teks prosedur karena berisi langkah-langkah. Nah, ini ada tayangan video yang menjelaskan tata cara. Nah ya. Hai guys, di video ini Mimin akan membuat telur ceplok. Hai guys, di video ini Mimin akan membuat telur ceplok. Bahan-bahan yang dibutuhkan: telur, garam, dan juga minyak. Cukup simpel kan bahan-bahannya? Lanjut ke proses memasak. Nyalakan kompor. Kemudian tuang minyak ke dalam wajan. Lalu pecahkan telur. Beri sedikit garam. Tunggu hingga matang. Jika sudah matang, lalu matikan kompor. Lalu letakkan telur di atas piring. Di sini Mimin menambahkan nasi. Lalu tambahkan telur di atasnya. Telur ceplok plus nasi siap disajikan. Mari makan. Rasanya enak sekali. Hai guys, jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Bye. Nah, dari tayangan video tersebut kita dapat melihat jadi pada suatu teks prosedur atau tata cara melakukan sesuatu itu pasti yang pertama ada tujuan. Nah, yang kedua tadi ada alat dan bahan. Tadi contohnya di video tersebut itu kan tujuannya adalah membuat telur ceplok. Nah, kemudian alat dan bahannya itu tadi ada telur, ada minyak, ada garam, ada wajan dan sebagainya. Nah, kemudian sebenarnya apa sih teks prosedur itu? Jadi teks prosedur merupakan suatu teks yang berisi
cara, tujuan untuk melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat dan berurutan. Jadi ketika kita mendapatkan suatu tata cara atau tutorial, itu bisa dinamakan dengan text procedure. Oke, jadi ciri-ciri text procedure itu yang pertama menggunakan kalimat perintah. Seperti tadi, masukkan garam, itu kan merupakan kalimat perintah karena kita disuruh untuk memasukkan garam. Nah, yang kedua itu ada menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif yaitu kata yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata penghubung. Kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan atau urutan. Contohnya selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu. Seperti tadi di video itu kan selanjutnya masukkan garam ke telur. Kemudian yang keempat menggunakan kata keterangan. Jadi kata keterangan ini pada teks prosedur itu membantu supaya teks prosedur itu jelas waktu dan urutannya. Kemudian yang kelima adalah langkah-langkah dijelaskan dengan rinci. Kemudian apa saja sih struktur yang ada di teks prosedur? Nah, yang pertama itu tentunya tujuan. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa tujuan itu paling penting pada teks prosedur. Jadi tujuan itu ketika kita akan membuat sesuatu atau melakukan sesuatu, tentunya kita pasti memiliki ide atau topik yang akan kita lakukan. Contohnya ketika kita membuat teks, ketika kita akan membuat sesuatu, kan kita akan memikirkan ide atau topik yang akan kita lakukan kan. Seperti misalnya kita mau makan, terus kita pengen nasi goreng, berarti kan itu termasuk tujuan. Jadi sebelum struktur yang lainnya pasti kita punya tujuan terlebih dahulu. Nah, kemudian ini wortel. Nah, contohnya ini wortel, gambar wortel. Terus kita pengen apa sih dari wortel tersebut? Mau pengen jadi puding atau jus wortel? Nah, itu termasuk dari tujuan. Karena tujuan itu memilih topik atau memilih ide apa sih yang nanti kita akan buat. Nah, yang kedua itu alat dan bahan. Jadi ada teks prosedur kita harus terdapat alat dan bahan. Jadi alat itu adalah benda yang tidak habis dipakai. Contohnya wajan, terus spatula itu kan nggak bakal habis ketika kita pakai. Nah, kalau bahan sebaliknya, kalau bahan itu merupakan sesuatu yang akan berkurang atau habis ketika dipakai. Contohnya ini yang di sebelah kiri ini alat atau bahan? Alat. Pintar. Yang kanan? Bahan. Oke, bagus. Kemudian langkah-langkah. Struktur yang ketiga yaitu langkah-langkah. Tanpa adanya langkah-langkah, maka itu bukan dinamakan teks prosedur. Karena ya udah tujuan sama alat dan bahan udah kita nggak ngapa-ngapain, jadi itu tidak melakukan apapun. Nah, kemudian yang terakhir adalah penutup atau simpulan. Jadi penutup atau simpulan itu adalah bagian yang berisi ringkasan. Jadi dari tujuan kita yang telah kita buat ini hasilnya apa sih? Misalkan nih kita membuat tadi telur ceplok. Nah, simpulannya apa nih? Mau disajikan dengan apa? Tadi kan pada video itu bisa disajikan dengan nasi. Nah, itu contohnya simpulan. Nah, sekarang kita akan bermain games. Jadi teman-teman bisa masuk ke Educa Play, terus masukkan kodenya 41525. Oke, jadi cara pengerjaannya itu teman-teman bisa mengerjakan 10 soal di link tersebut di kode yang sudah saya berikan. Nah, pada soal tersebut kalian diberi waktu 10 detik dalam menjawab satu pertanyaan. Jadi nanti skornya bisa dilihat siapa yang paling cepat. Oke, kita lihat.
Inggris. Bagus, respect. Oke, selanjutnya yang terakhir. Kita akan belajar mengidentifikasi struktur dari cuplikan teks kalau sudah kelihatan. Ya, sebentar ya. Kecilan tuh. Cara membuat salad buah yang sehat. Mudah dan mudah sebenarnya. Aku jadi nggak mudah, Bu. Oke, kira-kira tujuannya itu yang mana? Tujuannya membuat salad buah, Bu. Iya, Bu. Oke, betul sekali. Jadi tujuannya itu betul sekali, dia itu membuat salad buah. Nah, sebelum langsung ke alat dan bahan, biasanya tujuan itu dijabarkan menjadi ini seperti awalan untuk kenapa sih kita akan membuat salad buah atau salad buah itu bermanfaat untuk apa atau apa, itu bisa masuk ke dalam tujuan. Nah, kemudian yang kedua adalah alat dan bahan. Mana alat dan bahan? Di bawah. Ya, oke, betul sekali. Jadi alatnya ada pisau, spatula. Terus bahannya ada buah. Ada pisau, Yaitu rampok. betul sekali. Oke, terus kemudian untuk yang ketiga, langkah-langkah sudah jelas ya. Yang langkah-langkah itu pasti ada ini tata cara membuatnya. Pertama kita cuci dan siapkan buah-buahan, kupas, kemudian potong, kemudian masukkan. Itu terdapat kalimat perintah. Mau tipis, Bu. Sudah, dia nggak boleh. Oke, jadi yang terakhir yaitu penutup dan simpulan. Jadi pada struktur ini kesimpulannya adalah salad buah dapat dibuat dan disajikan sebagai cemilan. Jadi salad buah tersebut dapat dijadikan cemilan seperti hidangan penutup atau sarapan yang sehat. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Praktek, Bu, praktek. Ya, Bu, ada praktek nggak, Bu? Prakteknya apa? Nanti kita buat di pertemuan selanjutnya. Oke. Ada usul tidak? Bikin apa, Hasna? Ya, mau bikin apa? Hasna bikin apa, Hasna? Halo, Bu. Apa? Nasi sayur hijau. Oh iya, bisa. Besok minggu depan kita buat pisang hijau. Nanti Kalau kuning boleh, Bu. Apa? Misalnya kuning kan nggak hijau. Iya. Kan kalau pisang hijau kita bikin luarannya dulu sama hijau. Kamu tau nggak sih pisang hijau? Gula hitam. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar tentang pengertian, struktur, langkah-langkah, seperti ciri-cirinya itu ada apa saja. Nah, hari ini kita cukup dulu. Jadi minggu depan kita bisa mulai buat pisang hijau seperti yang kalian minta. Karena materi sudah selesai hari ini, cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.